Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Maharani dengan NIM H201600430. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS melalui Microsoft Project yang telah diberikan oleh Pak Fajar di Classroom. Di sini saya mengerjakan proyek aplikasi UKT, walaupun sedikit berbeda dari proyek PBL yang sudah saya kerjakan kemarin, karena waktu PBL saya mengerjakannya tidak eh, pure berupa aplikasi, melainkan saya mengikuti lomba, yaitu lomba hackathon. Di sini saya mengerjakan proyek aplikasi UKT yang di dalamnya terdapat analisis dan desain sistem. Yang ini ada wawancara pengguna, diagram konteks, DFD, kamus data, dokumentasi desain aplikasi. Oke, kita geser sampai ujung, ada close-nya, ada finish, start, durasinya. Yang kedua ada desain aplikasinya. Yang ketiga ada programnya, yang keempat ada testingnya, yang kelima ada instalasi programnya. Nah, itu ini sebelah kiri, kita beralih ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada daftar carhatnya dari analisis sistemnya, dokumentator, desainer, dan dokumentator lagi yang paling akhir. Setelah selesai dokumentator, ada programmernya, ada dokumentator lagi, ada tester, dan ada implementator atau instalasi programnya. Lanjut di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, Gantt chart. Jadi konsep dasar Gantt chart adalah diagram batang yang digunakan untuk memberikan visualisasi rencana proyek dari waktu ke waktu. Gantt chart tersebut akan menunjukkan tampilan sederhana yang menggambarkan beberapa hal, seperti tanggal mulainya proyek. Kegunaannya dalam manajemen proyek, bagian yang digunakan untuk memberikan gambaran visual mengenai beragam tugas proyek yang dijadwalkan dari waktu ke waktu. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Gantt chart dapat membantu dalam mengerjakan di proyek yang kita buat tadi, yaitu proyek pembayaran UKT. Yang pertama, visualisasi jadwal proyek. Gantt chart memberikan gambaran visual tentang jadwal proyek secara keseluruhan. Penentuan urutan tugas dengan menggunakan Gantt chart, Anda dapat melihat urutan tugas yang harus diselesaikan dalam proyek. Yang ketiga, identifikasi ketergantungan antar tugas. Gantt chart memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi ketergantungan antara tugas-tugas dalam proyek. Manajemen sumber daya. Gantt chart juga dapat membantu dalam manajemen sumber daya dengan melihat jadwal proyek dan durasi tugas. Yang kelima, pelacakan kemajuan, yaitu selama proyek ini berjalan, kita dapat memperbarui Gantt chart dengan kemajuan yang dicapai melalui tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Pengenalan Microsoft Project. Microsoft Project sendiri adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu tim proyek dalam merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek dengan efisien. Microsoft Project menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal proyek, mengalokasikan sumber daya, melacak kemajuan proyek, dan berkomunikasi dengan tim proyek. eh, saya akan sebutkan beberapa fitur utama dari Microsoft Project. Yang pertama, pembuatan jadwal project. Kita dapat menentukannya melalui tugas, menetapkan durasi, dan menghubungkan ketergantungan antar tugas. Yang kedua, ada manajemen sumber daya, seperti manusia, peralatan, dan bahan untuk setiap tugas dalam proyek. Yang ketiga, pelacakan kemajuan proyek. Kita dapat memantau kemajuan proyek dan memperbarui status tugas, mengatur batas waktu, dan menandai tugas yang telah selesai. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat proyek baru di Microsoft Project, serta penjelasan tentang cara mengatur kalender proyek, menambahkan sumber daya, dan mengatur batasan proyek. Yang pertama, kita harus buka dulu Microsoft Project. Yang kedua, kita pilih proyek baru atau buat proyek baru di layar beranda Microsoft.
Nah, ini dia cara mengatur kalender project. Yang pertama kita pencet tab project di menu utama. Yang kedua, klik opsi informasi project atau property project di grup properti. Yang ketiga, di jendela informasi project atau pilih tab kalender. Yang keempat, pilih kalender yang ingin digunakan ke project seperti kalender standar atau kalender 24 jam. Yang kelima, kalau ingin membuat kalender khusus, klik tombol ubah kalender. Dan yang keenam, atur hari kerja, jam kerja, hari libur, dan pengecualian lain sesuai kebutuhan kita saat mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, klik OK untuk menyimpan pengaturan kalender. Cara menambahkan sumber daya. Yang pertama, kita pilih tab sumber daya. Di menu utama, yang kedua, kita pilih opsi sumber daya di grup data. Yang ketiga, kita pilih opsi di jendela sumber daya dan klik tombol tambahkan sumber daya. Dan yang keempat, kita pilih jenis sumber daya yang ingin ditambahkan seperti manusia atau bahan. Yang kelima, kita masukkan detail sumber dayanya, seperti nama, unit sumber daya, dan biaya. Dan yang terakhir, kita klik OK untuk menambahkan sumber daya ke project. Cara mengatur batasan project. Pilih tab project di menu utama, baru klik opsi informasi project. Di jendela informasi project yang sudah tadi kita tap, kita pilih lagi rencana. Yang keempat, kita pilih batasan project yang ingin kita atur dari tanggal mulai terlambat atau tanggal selesainya. Yang selanjutnya, kita masukkan nilai batasan project sesuai kebutuhan project yang sedang kita kerjakan. Yang terakhir, kita klik OK untuk menyimpan pengaturan batasan project. Berikut adalah langkah-langkah dari Microsoft Project yang menjelaskan cara menambahkan tugas, mengatur durasi, dan ketergantungan antar tugas, serta menetapkan sumber daya untuk setiap tugas. Yang pertama, buka Microsoft Project. Yang kedua, pilih opsi project baru. Yang ketiga, tambahkan tugas. Di dalam tambahkan tugas ini kita ada tampilan Gantt chart. Gantt chart ini pada baris kosong di bawah judul tugas. Dan yang kedua, ketikkan nama di kolom nama tugas. Yang ketiga, tekan tombol Enter pada keyboard untuk menambahkannya. Yang keempat, mengatur durasi tugas. Di kolom durasi, masukkan durasi tugas dalam bentuk angka atau menggunakan unit waktu seperti hari atau D, minggu atau W, atau bulan, yaitu M. Microsoft Project akan secara otomatis menghitung tanggal mulai dan tanggal selesai berdasarkan durasi yang kita sudah tetapkan tadi. Di sini kita mengatur ketergantungan antar tugas. Di kolom prasyarat sebelum, klik sel kosong di bawah tugas yang ingin dijadikan prasyarat. Pilih tugas yang menjadikan prasyarat dengan mengkliknya pada tampilan Gantt chart atau menggunakan drop-down list. Microsoft Project akan menghubungkan tugas yang saling terkait dan menunjukkan ketergantungan antar tugas. Yang keenam, menetapkan sumber daya untuk setiap tugas. Pilih kolom sumber daya pada sel kosong di bawah tugas yang ingin ditetapkan sumber dayanya. Pilih sumber daya yang sudah ditugaskan ke tugas dengan mengkliknya pada tampilan Gantt chart atau menggunakan drop-down list. Anda dapat menetapkan unit sumber daya yang akan digunakan untuk tugas tersebut, misalnya 100% jika sumber daya bekerja penuh waktu. Tadi kita cantumkan di programmer ya, 300%. Yang ketujuh, ulangi langkah-langkah 3-6 untuk menambahkan tugas, mengatur durasi, dan ketergantungan antar tugas, serta menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas lain yang ada dalam proyek yang kita sedang buat. Di sini ada panduan tentang mengatur jadwal proyek dengan menggunakan Gantt chart di Microsoft Project, termasuk cara menggeser tugas, mengatur waktu mulai dan selesai, serta mengidentifikasi jalur kritis yang akan kita jelaskan juga tentang pelacakan kemajuan sistem project menggunakan Gantt chart. Yang pertama, kita menggeser tugas. Untuk menggeser tugas dari waktu ke waktu yang berbeda, cukup klik dan tahan bar tugas di Gantt chart, lalu seret ke posisi yang diinginkan. Yang kedua, mengatur waktu mulai dan selesai. Untuk mengatur waktu mulai dan selesai, tugas secara manual, klik 2 kali pada bar
tugas di Gantt chart atau klik kanan dan pilih informasi tugas. Yang ketiga, mengidentifikasi jalur kritis. Microsoft Project secara otomatis mengidentifikasi jalur kritis dalam Gantt chart. Jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek. Tidak akan sesuai dan tidak akan dikerjakan tepat waktu. Yang keempat, pelacakan kemajuan proyek. Untuk melacak kemajuan tugas, Anda dapat memperbarui status tugas secara teratur dalam Microsoft Word. Microsoft Project, maksud saya. Maaf, klik pada bar tugas yang ingin diperbarui kemajuannya di Gantt chart. Kita dapat mengubah presentasi kemajuan atau memperbarui Gantt chart dengan status tugas seperti selesai atau belum dimulai di kolom kemajuan atau status di tabel tugas. Microsoft Project akan secara otomatis memperbarui tampilan Gantt chart untuk mencerminkan kemajuan tugas yang telah diperbarui. Gantt chart dan Microsoft Project dapat diintegrasikan dengan baik dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC untuk membantu merencanakan dan melacak tugas-tugas terkait setiap fase SDLC. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Gantt chart dan Microsoft Project dapat digunakan dalam setiap fasenya. Yang pertama, kita analisis kebutuhan dulu. Gantt chart dapat digunakan untuk merencanakan tugas-tugas seperti mengumpulkan kebutuhan pengguna, menganalisis persyaratan, dan menyusun dokumentasi kebutuhan. Kita dapat membuat tugas ini dalam Gantt chart dan mengatur durasi serta ketergantungan antar tugas. Di Microsoft Project, dia dapat membantu melacak kemajuan tugas-tugas untuk memastikan bahwa kebutuhan proyek kita itu dapat dianalisis dengan tepat. Yang kedua itu perancangan. Di fase perancangan, Gantt chart dapat digunakan untuk merencanakan tugas-tugas seperti arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna, dan perancangan basis data. Yang ketiga ada pengembangan. Di fase pengembangan, Gantt chart membantu merencanakan tugas-tugas seperti pemrograman, pengujian unit, dan integrasi kode. Yang keempat itu pengujian. Di fase ini, Gantt chart membantu merencanakan tugas-tugas seperti penyusunan skenario, pengujian fungsional, dan pengujian performa. Yang kelima atau yang terakhir nih, implementasi. Pada fase implementasi ini, Gantt chart membantu merencanakan tugas-tugas seperti persiapan lingkungan produksi, migrasi data, dan pelatihan pengguna. Di sini saya akan memberikan contoh konkret penggunaan Gantt chart dalam dua fase SDLC, yaitu fase perancangan dan fase pengembangan. Dalam kedua fase ini, Gantt chart dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola ketergantungan antar tugas, mengoptimalkan jadwal, memantau kemajuan proyek. Begini saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Yang pertama di fase perancangan. Identifikasi dan mengelola ketergantungan antar tugas. Dengan cara kita ambil contoh, ada tugas perancangan arsitektur sistem yang harus diselesaikan sebelum tugas desain antarmuka pengguna dapat dimulai. Dalam Gantt chart, Anda dapat mengatur ketergantungan antar tugas dan menghubungkan kedua tugas tersebut. Ini dapat memastikan bahwa kedua tugas tersebut Ini dapat memastikan bahwa tugas desain antarmuka pengguna tidak dimulai sebelum tugas perancangan arsitektur sistem selesai. Mengoptimalkan jadwal di Gantt chart, kita dapat mengatur durasi dan sumber daya yang diperlukan untuk setiap tugas perancangan, seperti perancangan database dan perancangan arsitektur jaringan. Di sini juga dapat memanipulasi jadwal tugas dan menggeser tugas ke waktu yang lebih tepat atau menyesuaikan ketergantungan antar tugas dengan menggunakan fitur-fitur seperti penundaan dan percepatan. Jadi kita tuh dapat mengoptimalkan jadwal tugas perancangan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan kebutuhan proyek. Yang ketiga, memantau kemajuan proyek. Jadi di dalam Gantt chart, kita dapat memperbarui kemajuan tugas perancangan seperti penyelesaian perancangan database atau penyelesaian perancangan arsitektur jaringan. Kita juga dapat menggunakan kolom kemajuan atau status untuk memperbarui status tugas dan mencerminkan kemajuan yang sudah kita capai.
Dengan memperbarui kemajuan secara teratur, Gantt chart akan memberikan visualisasi yang jelas tentang kemajuan perancangan dan memungkinkan kita untuk melacak apakah proyek kita ini ada di jalur yang benar. Begitu. Yang kedua, fase pengembangan. Fase pengembangan ini kita mulai melalui identifikasi dan mengelola ketergantungan antar tugas. Misalnya lagi nih, ada tugas pemrograman modul A yang harus selesai sebelum tugas pengujian unit modul A yang akan dimulai. Kita kerjakan di Gantt chart melalui Microsoft Project. Jadi kita dapat mengatur ketergantungan antar tugas dengan menghubungkan kedua tugas tersebut. Dapat juga memastikan bahwa tugas pengujian unit modul A tidak dimulai sebelum tugas yang pertama, yaitu pemrograman modul A selesai. Yang selanjutnya mengoptimalkan jadwal. Dalam Gantt chart, kita dapat mengatur durasi dan sumber daya yang diperlukan untuk setiap tugas pengembangan seperti pemrograman modul B dan pengujian integrasi. Kita di sini dapat memanipulasi jadwal. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.